Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau senantiasa menopang hidup kami dan memanggil kami menuju kesucian. Satukanlah kami dalam misteri suci penyelenggaraanmu, dan bantulah kami untuk bertekun di dalamnya. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci hari ini mengisahkan bagaimana Yesus dengan bijaksana memberikan jawaban atas pertanyaan dari murid-murid Yohanes. Kalau kita melakukan sedikit kontemplasi, pada bacaan kemarin, bacaan tentang terpanggilnya Matius pemungut cukai untuk mengikuti Yesus, di situ orang-orang Farisi kemudian bertanya, mempersoalkan, mengapa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang Farisi? Hari ini persoalan terhadap murid-murid Yesus ditanyakan oleh murid-murid Yohanes. Bacaan ini mau menunjukkan kepada kita ada semacam usaha dari orang-orang Farisi untuk mengetahui dan menemukan kesalahan dari Yesus dan para muridnya dengan menggunakan murid-murid Yohanes. Ada semacam usaha untuk memprovokasi adanya perpecahan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus sendiri, karena mereka tidak berpuasa. Tetapi Yesus dengan bijaksana tidak menyalahkan orang Farisi ataupun murid-murid Yohanes
atas pertanyaan mereka atau atas persoalan mereka. Sebaliknya, mau menunjukkan apa yang harus para murid lakukan supaya mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tetapi juga mengikuti adat istiadat atau ibadah mereka secara sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita juga berhadapan dengan situasi yang sama. Ada orang yang suka untuk memprovokasi orang lain, sehingga terjadi perpecahan dalam komunitas-komunitas, dalam lingkungan-lingkungan, dalam paroki atau stasi, dan lain sebagainya. Yesus mau mengingatkan kita hari ini supaya membangun persekutuan itu dengan baik, dengan bijaksana, secara benar dan secara adil, supaya tercipta sukacita dan tercipta damai sejahtera. Dengan menanggapi secara bijaksana provokasi dari orang, cerita yang buruk dari orang lain, kita berusaha untuk membangun relasi yang baik antara kita dengan orang lain. Yesus dengan memberikan perumpamaan tentang kain yang tua dan kain yang baru, juga anggur yang baru dan kantong kulit yang tua, mau mengingatkan kita supaya mempersiapkan hati untuk melaksanakan terutama kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau dalam hati kita masih ada rasa iri, rasa benci, rasa dengki, ada usaha untuk mencelakakan orang lain, atau ada usaha untuk memprovokasi orang lain, membuat orang lain saling membenci, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, usaha-usaha rohani yang kita lakukan akan sia-sia, akan tampak bahwa kita orang munafik. Tetapi sebaliknya, Yesus mau mengingatkan kita bahwa kematangan rohani yang baik, kematangan moral yang baik, kematangan sosial yang baik akan mampu mengantar kita supaya melaksanakan aturan-aturan dalam hidup bersama, juga dalam hidup rohani kita, sungguh-sungguh berasal dari hati yang tulus dan mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berusaha supaya dalam hidup komunitas-komunitas kita, dalam lingkungan-lingkungan kita, atau dalam keluarga-keluarga kita, kita berjuang untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, bukan sebaliknya perpecahan. Dan dalam hidup menggereja kita, kita berusaha untuk melaksanakan tradisi yang sudah kita laksanakan sepanjang hidup kita dalam gereja, doa-doa, ekaristi, perkumpulan-perkumpulan dalam lingkungan-lingkungan, tetapi juga permenungan-permenungan kitab suci dan melaksanakan ajaran-ajaran gereja, sungguh-sungguh dapat kita laksanakan dengan hati yang bijaksana, dengan sikap yang bijaksana, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri, agar kita boleh menjadi saluran berkat dan rahmat bagi semakin banyak orang. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rahmat-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hidup kami. Dalam hidup kami, Engkau hadir untuk menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami mohon berkat-Mu bagi kami senantiasa, agar hati dan pikiran kami
selalu terarah kepada kehendak-Mu, dan dengan rahmat-Mu kami semakin bijaksana membangun persekutuan di antara kami, dan berjuang untuk mengamalkan kasih dan kebaikan dalam hidup menggereja dan di tengah masyarakat. Semoga Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam seluruh peziarahan hidup kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.